Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi pembelajaran yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, menganalisis hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat diwajibkan atas setiap orang. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Tujuan menunaikan zakat adalah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jadi, umat Islam nanti akan merasakan orang lain yang membutuhkan bantuan. Selain itu, dengan berzakat dapat membersihkan harta dan mensucikan diri. Pengertian zakat sendiri, zakat menurut bahasa berarti bersih, berkah, tumbuh, bertambah. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yakuzu zakatan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam kadar tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Perintah zakat itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Selanjutnya, macam-macam zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 2,5 kg atau dalam liter itu 3,5 liter setiap orang. Zakat fitrah dibayarkan oleh setiap orang Islam pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri setiap tahun. Jadi, ketika pada bulan Ramadan, umat Islam melakukan puasa 1 bulan. Nah, setelahnya umat Islam melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayarkan berupa beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul nanti akan dibagikan oleh amil zakat. Amil zakat itu adalah petugas pengumpul zakat, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib atau fardu. Jadi wajib setiap umat Islam, setiap orang. Selanjutnya, banyaknya zakat fitrah itu sebanding dengan 2,5 kg atau 1 sok. Jadi jika anggota keluarganya itu ada 6 orang, berarti 6 dikali 2,5 kg. Waktu menyerahkan zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Jadi bisa dibayarkan dari awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Waktu yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu setelah matahari terbenam menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi antara maghrib sampai sebelum hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah yang lebih utama, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum sholat hari raya Idul Fitri itu sudah dibayarkan dan waktunya mulai dari sholat subuh. Setelah sholat subuh itu zakat yang lebih utama.
Tetapi jika takut nanti kelupaan, nah bisa dibayarkan di malam hari atau sebelum hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, waktu yang keempat yaitu selesai sholat Idul Fitri, itu adalah hukumnya makruh. Nah, ini bisa dihukumi sebagai sedekah biasa. Jadi ketika orang Islam membayar zakat kok setelah hari raya Idul Fitri, nah itu hukumnya menjadi sedekah biasa. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Ini syaratnya harus membayar zakat fitrah, itu harus memenuhi syarat wajibnya, yaitu yang pertama Islam. Orang yang tidak beragama Islam atau agamanya selain Islam itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Syarat wajib yang kedua yaitu orang yang ada atau hidup sewaktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan dia masih ada atau masih hidup, nah itu dibayarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan, bahan makanan pokok, beras, gandum, dan sebagainya. Nah itu punya lebih untuk diri dan keluarganya, bisa makan intinya. Itu wajib untuk membayar zakat. Bayi yang baru lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, jadi malam hari raya Idul Fitri, nah itu baru lahir, berarti itu tidak wajib dizakati. Zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat harta yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab di sini adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, dia menyimpan emas selama 1 tahun, jumlahnya ada 85 gram. Maka, zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5% kali 500.000. Jadi nilainya adalah 85 gram dikali 500.000 sama dengan 42.500. Sehingga zakatnya 2,5% itu dari 42.500. Berarti zakatnya dalam 1 tahun itu 1.062.500. Itu zakat yang harus dibayar orang yang memiliki harta tersebut. Syarat wajib zakat mal itu ada 5. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Kalau yang memiliki harta itu bukan orang Islam, berarti dia tidak wajib zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau berakal, tidak gila. Dibalik, sudah dewasa. Syarat wajib zakat mal yang ketiga yaitu harta termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Jadi emas, perak, kuningan, nah itu bisa dizakati. Terus yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun, sudah disimpan selama 1 tahun. Yang kelima, harta merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Terus jenis harta yang dizakati yaitu contohnya emas, perak, uang simpanan, dari bekerja, hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Ada 8 golongan atau 8 asnaf. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, sabilillah, ghorim, dan ibnu sabil. Oke, itu ya. Terus hikmah membayar zakat fitrah. Ada 4 hikmahnya, yaitu membersihkan jiwa dari sifat bakhil, kikir, riya, dan takabur. Takabur itu sombong.
Yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa. Jadi selama bulan puasa, nah itu jika tidak membayar zakat, berarti puasanya itu belum sempurna. Jadi jika sudah membayar zakat, jadi puasanya akan lebih sempurna. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan dan tekanan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan rasa syukur atas karunia Allah yang berupa perluasan rezeki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.